sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita merayakan satu hal yang sangat penting, yaitu Hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bukan dari peristiwa itu, tapi cara pandang kita haruslah terbawa setiap hari ke atas. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami ketika mendengar firman Tuhan ini, supaya cara pandang kami terangkat menuju ke sorga, karena kesanalah tujuan kami nanti Tuhan, sampai kekal selama-lamanya. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, tolong kami untuk mengerti, dan cara pandang kami berubah daripada terus memandang kepada harta dunia ini, dan berubah pandang ke atas kepada sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai di surga yang kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Satu segi ayat firman Tuhan ini bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum Dia datang, sekarang mari kita biasakan diri untuk memandang ke atas. Oh, kenapa harus pandang ke atas? Bukankah kita diutus ke dalam dunia? Iya benar. Tapi tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun saudara ahli teologi, dengar saya baik-baik. Apa itu? Saudara mau apa yang saudara sampaikan ke bawah kalau saudara tidak mendapatkan sesuatu dari atas? Mari kita dengar baik-baik hal ini. Karena itu firman Tuhan ini, firman Tuhan dari Kolose ini yang menyampaikan kepada kita supaya kita terus memandang ke atas. Saudara akan bebas dari belenggu harta dunia ini, emas perak dunia ini, bila engkau sudah terikat kepada harta yang di surga. Mari ingat betul hal itu. Saudara akan dibelenggu oleh semua kekayaan harta dunia ini, uang di dunia ini, karena ada rohnya. Nama rohnya roh Mamon. Ada dewanya, namanya dewa Mamon, yang dapat membelenggu saudara sekalian. Tetapi kalau sudah memandang ke atas, maka sudah memandang ke bawah dengan cara apa? Begini. Saudara pandang ke atas, minta berkatnya. Tapi ketika saudara memandang ke bawah, maka ini juga ikut. Nah, sudah memberkati orang lain. Saudara sekalian, mari dengar firman Tuhan ini baik-baik dan ingat hidup kita. Ketika kita memandang ke atas, kata firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa hidup kita ini tersembunyi di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Dan ketika nanti Dia datang kembali, maka mata yang selalu memandang ke atas itu yang duluan dong melihat Dia, karena Dia akan turun dalam awan-awan. Apa keuntungan kalau kita memandang ke atas? Saudara sekalian, sudah ingat dalam Mazmur 78 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa roti mana itu roti para malaikat. Jadi kokinya, tukang masaknya itu di surga itu para malaikat. Ingat, para malaikat itu bukan simsalabim saudara sekalian, bukan. Mereka masak benar-benar. Seorang yang menyaksikan dia pernah ke surga, dia katakan bahwa di sana misalnya yang membangun rumah yang dijanjikan Yesus itu memang para malaikat yang buat. Tetapi ketika sudah jatuh ke dalam dosa, maka kemudian pembangunan rumahmu berhenti. Sampai engkau bertobat kembali. Nah, begitu juga tentang berkat Tuhan yang lain. Jadi saudara memandang ke atas kepada Tuhan, maka dari sana engkau akan melihat harta di bumi tidak ada artinya. Ya. Nilai-nilai kehidupan di bumi ini tidak ada artinya. Setidak-tidaknya saudara akan melihat berubah cara pandang saudara sekalian. Hari yang istimewa ini, di mana kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saudara ingat Yesus pergi ke surga, kembali ke surga itu membuat saudara kemudian hati dan pikiran saudara mulai membayangkan sesuatu yang sangat bernilai, yang di surga bernilai kekal, yang di dunia ini apapun namanya
bernilai fana, tidak kekal. Oleh sebab itu pesan saya hari ini dari firman Tuhan ini, mari kita punya cara pandang yang berubah, bahwa semua harta dunia ini sebanyak apapun, walaupun saudara seorang konglomerat sekalipun, mari ingat apa yang saya katakan ini, bahwa pandang ke surga, ke atas, maka engkau akan melihat segala sesuatu ini nilainya tidak bisa dibandingkan dengan harta yang kekal. Dan karena itu maka hanya ada satu yang membuat surga bertempik sorak bergembira, yaitu jiwa yang diselamatkan. Mengapa demikian? Jiwa yang diselamatkan termasuk para pemirsa sekalian sudah diselamatkan. Cara pandang engkau kepada harta benda dunia ini, segala sukses dan makmur dunia ini menjadi berbeda. Sehingga engkau kalau memandang ke atas, engkau melihat harta dunia ini hanya berguna untuk engkau manfaatkan untuk sesama manusia. Ingat firman Tuhan dalam Matius 22:37-40. Hukum yang pertama ialah mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua, itu di bagian bawah itu di dunia ini, ialah mengasihi sesama. Jadi gunakan harta benda saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi gerejanya, tetapi pandang ke atas, jangan pernah lengah, terus lihat. Di surga hartanya kekal, di surga tempat tinggalnya kekal, di surga itu semua terbuat dari emas yang kekal. Supaya di hati dan pikiran saudara sekalian selalu berpikiran ke atas, kepada tempat di mana nanti akan saudara tinggal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami di hari yang istimewa ini Tuhan, untuk menyadari bahwa cara pandang kami, arah tujuan pandangan kami adalah kepada surga. Lepaskan kami dari semua belenggu harta benda dunia ini, ke sukses dan makmur dunia ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.